Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan keagungannya ya. Baik anak-anakku, kelas 3A pada pagi hari ini, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Yang belum sarapan silakan sarapan. Yang belum ngetes silakan, yang ngopi ataupun yang bikin susu silakan ya. Kita sekarang kembali pada pembelajaran kita. Sekarang yang keempat, halaman 147. Itu ada gambar seorang anak bernama Edo lagi demam. Karena apa? Salah satu yang penyebabnya dia ketika pulang sekolah kemarin kehujanan dengan hujan cukup deras. Hujannya karena tidak membawa payung ataupun jas hujan karena kelupaan. Atau bukan kelupaan, karena memang awalnya matahari bersinar cukup cerah ya. Kita lanjut kepada 147, 148 sekarang ya. Perubahan cuaca ini memang mudah berubah. Kalau hujan biasanya ketika saluran airnya mampet itu bisa mengakibatkan banjir ya. Jadi intinya jangan membuang sampah sembarangan atau jangan membuang sampah pada temannya ya, nggak boleh itu. Tapi buang sampah pada tempatnya ya. Itu gambar di atas gambar banjir. Kemudian yang kedua gambarnya kemarau. Saat kemarau matahari terik, hujan tak turun hingga waktu yang lama, kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca ini mempengaruhi kondisi kesehatan, terutama biasanya banyak yang terjadi atau batuk biasanya kalau musim kemarau itu ya. Terutama banyak senang makan gorengan diantaranya. Sekarang 149, temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Contoh, banjir adalah air yang banyak dan deras, kadang meluap. Kalimatnya, langsung bikin kalimat ya. Pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Ya, ini cukup 5 saja. Berarti mungkin lawan dari banjir mungkin kemarau. Kemarau adalah suatu keadaan yang lama tak kunjung hujan turun, misalnya itu kan. Kemudian kalimatnya, contohnya nomor 1, pada musim kemarau biasanya banyak orang terserang batuk atau banyak petani pada keringan air sawahnya. Itu contohnya ya. Silakan yang 2, 3, 4, 5 nya dilanjutkan. Halaman 150 itu ada pengalaman di depan kelas tentang perubahan cuaca. Makanya kita harus senantiasa menjaga cuaca, menjaga badan kita agar senantiasa fit dan senantiasa bisa beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang lanjut. Ini ketika tadi ada yang sakit adalah menceritakan bagaimana dialaminya. Ada juga merupakan sebagai guru menyemangati, mendoakan agar cepat pulih. Nah, ini peran dan nggak bisa kita karena online ya. Sekarang berdiskusi. Sahabat adalah seseorang yang bisa membuat kita bahagia. Sahabat adalah seseorang yang bisa membuat kita tidak mudah galau. Sahabat adalah orang yang senantiasa memberikan semangat pada kita. Sahabat adalah orang yang senantiasa membantu apa yang kita susah. Sahabat adalah orang yang senantiasa bisa memberikan jalan keluar atau solusi bagi permasalahan yang kita hadapi. Itu adalah sahabat, fungsinya gitu. Maka di sini ketika ada sahabat yang terkena musibah seperti ini, contohnya di Gunung Agung Bali ya, itu Komang ada yang menceritakan dan membuat surat. Maka teman-teman di sekolahmu mengumpulkan berbagai bantuan dana ataupun pakaian yang layak pakai untuk disalurkan kepada korban bencana yang ada di Bali ketika itu. Bahkan menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walau berbeda sukunya, berbeda kulitnya, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat ya. Syukur-syukur yang penera sahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Uhibbu fillah, kami cinta pada kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu luar biasa. Sekarang masuk 152, berikut daftar suku yang ada di Indonesia. Tidak semuanya, hanya beberapa itu sebutkannya. Nama suku itu daerah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi sampai dengan Papua. Ya, itu silakan dilihat. Kemudian tugasnya 153. 153 tugasnya adalah susunan daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. Nah, itu siapa namamu sampai nomor 5 ya. Berarti 6, 7, 8, 9. Nah, nomor 6 contoh. Ini kasih aja contohnya, tinggal 3 lagi ngerjakannya. Contoh nomor 6 adalah bahasa daerahmu. Maksudnya bahasa yang digunakan sehari-hari. Itu bisa dimasukkan dalam pertanyaan.
Setelah itu kita berlatih pada halaman 153 masih. Ini olahraga berarti ya, PJOK lah. Gerakan ini, kalau 154 berarti gerakan ini dilakukan dengan cara berikut: berdiri tegap, kemudian rentangan tangan, genggam dahan kayu atau kalau ada ya namanya besi, kemudian kita genggam, kemudian kita berayun ke depan dan ke belakang, setelah itu melompat sambil melepaskan genggamannya. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran, kemudian mendarat dengan sempurna. Nah, ini mudah-mudahan bisa dikerjakan olahraganya. Jadi intinya di sini adalah mengajak kita untuk saling berbagi dengan yang lain, kemudian tidak lupa menjaga kesehatan tubuh kita agar senantiasa fit dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan ujung-ujungnya aktivitas itu kita tetap niatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dikerjakan tugasnya dengan baik serta dikirimkan juga tugasnya dengan baik ya. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.